Oke, selamat datang Kak Yuli di acara Setiap Perempuan Punya Cerita. Di program ini, di mana kita sesama perempuan bisa saling sharing cerita, nasihat, atau visi-visi yang diharapkan bisa menginspirasi sesama perempuan ya. Pada episode kali ini, saya mengundang khusus Kak Yuli, atau nama lengkapnya Julda Asmara. Kak Yuli ini sudah menetap di San Francisco sejak tahun 1975. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu ya. Nah, peranan Kak Yuli di komunitas Indonesia di San Francisco ini udah nggak ditanyakan lagi. Beliau seperti ibu kita sendiri, beliau seperti keluarga terdekat kita sendiri. Saat ini saya akan mengajak Kak Yuli untuk berbincang-bincang tentang gimana sih pentingnya hidup berkomunitas ya. Oke, sekarang saya akan kasih kesempatan buat Kak Yuli. Silakan Kak Yuli untuk memperkenalkan diri, keluarga, terus udah berapa lama sih tinggal di San Francisco? Silakan Kak Yuli. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julda Asmara alias Yuli. Selalu dipanggilnya tuh Yuli kebanyakan. Dan saya ini udah tinggal di San Francisco 40 tahun. Saya mempunyai keluarga di sini, ada saudara 2, ada adik-adik saya ada 2, ada ponakan-ponakan. Saya kawin dengan Andre Harsono di tahun 80. Terus saya punya anak 1, namanya Nanda Putra, kawin dengan Francesca, dan saya baru punya cucu, umurnya 1,5 tahun. Cucunya bisa kedengeran di latar belakang ya, rame tuh. Ya, rame ini lagi visit cucu ini, jadi rame aja. Dan saya dulu pertama kali ke sini tujuannya tuh mau tinggalnya tuh cuman setahun aja. Tapi terus kok jadi end up-nya tinggal di Amerika jadi 40 tahun, saya juga nggak ngerti jadi akhirnya gimana gitu loh. Nah, itu ketemu jodohnya di sini nih, ketemu sama Bang Andre di sini. Iya, saya ketemu Andre tuh jodohnya itu di sini. Jadi akhirnya saya buka restoran Indonesia di sini di San Francisco. Nah, itu saya tahun punya restoran. Itu berapa? dari tahun 75 sampai tahun 85. Setelah saya punya anak dan juga ya problem dengan landlordnya yang nggak mau memperpanjang lease ya, jadi akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa karena saya juga punya kerjaan lain. Jadi saya punya 2 kerjaan jadinya. Pagi saya kerja jadi asisten apoteker di rumah sakit, Seton Medical Center, dan setelah itu sorenya saya kerja di restoran. Wow. Ini dari awal itu Kak Yuli udah punya bisnis ya, punya bisnis restoran. Terus sampai sekarang Kak Yuli itu, saya manggilnya Kak Yuli ya, padahal harusnya Uni Yuli. Kak Yuli nggak apa-apa, udah kebiasaan manggilnya Kak. Udah kebiasaan ya Kak aja. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu ya, kalau Kak Yuli itu identik dengan komunitas Indonesia di San Francisco Bay Area. Orang-orang yang bahkan belum sempat pergi ke San Francisco tuh udah mendengar banyak tentang cerita Kak Yuli yang ada di sini gitu ya. Dan Kak Yuli dengan pengalaman 40 tahunnya itu tinggal di sini, beliau bisa jadi sebagai sumber informasi loh buat kita-kita. Misalnya kalau ada orang datang gitu kebingungan cari tempat tinggal atau cari tempat informasi apapun gitu ya, biasanya larinya ke Kak Yuli. Nah, saya pengen cerita sedikit nih Kak Yuli ya, pengalaman saya sendiri. Pas waktu saya pindah ke San Francisco itu tahun 2002, saya ingat pada saat itu saya diundang sama Uniwis, sama Uda Indra. Saya ingat sekali, saya belum punya siapa-siapa dan masih naik bis, belum punya mobil, dan pada saat itu Kak Yuli menawarkan pulang. Itu memori yang melekat banget buat saya karena Kak Yuli yang belum kenal sama kita tiba-tiba menawarkan kebaikannya mengantar saya pulang umpul-umpulan di mobilnya. Itu perasaannya kayak ada seorang yang take care sama kita. Nah, dari situ cerita lanjut lagi, karena Kak Yuli ini pergaulannya luas sekali, waktu itu berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saya diundang lagi dengan Kak Yuli untuk datang ke rumahnya. Di situ saya terkesima karena bertemu dengan berpuluh-puluh orang Indonesia di situ. Dari situ mulailah saya menjalin teman-teman yang datang pada hari itu ya. Jadi kalau boleh dibilang Kak Yuli itu banyak sekali temannya, banyak sekali pergaulannya, regardless latar belakang kita, regardless kita dari mananya gitu.
rumah Kayuli itu selalu terbuka. Nah sekarang Kayuli, ini topik yang mau saya bawa tuh pentingnya hidup berkomunitas. Dan dengan pengalaman Kayuli yang udah 40 tahun ini ya, saya pengen ngobrol-ngobrol nih, kenapa sih penting banget kita tuh punya komunitas, atau enggak kita bergaul, atau kita being involved in one community gitu. Kayuli bisa terangin dikit nggak apa sih artinya komunitas itu, Kayuli? Komunitas itu adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam individu. Okay. Yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Jadi interestnya sama ya? Ya, jadi ada yang interestnya umpamanya dengan agama, terus dengan kesamaan misalnya dengan profesi, gitu, kesamaan daerah tempat tinggalnya dan sebagainya. Bentuknya semua komunikasi disebabkan keinginan dan tiap-tiap anggota yang ingin tujuan tertentu secara bersama-sama. Oke, jadi biasanya komunitas itu kebentuk dengan karena kita punya passion yang sama, interest yang sama gitu ya, itu yang ngebuat komunitas itu terbentuk. Oke, sekarang kalau Kayuli melihat di daerah kita, San Francisco Bay Area khususnya, gimana dengan komunitas yang ada sekarang, Kayuli? Kalau saya lihat sih dari saya Day One di Amerika ya, itu komunitasnya tuh sangat banyak sekali. Saya sendiri juga jadi bingung, bermacam-macam, tapi alhamdulillah saling kenal ya. Jadi ada yang dari gereja pun juga bermacam-macam ya. Mereka ada yang Katolik, ada yang Kristen, dan begitupun dengan Islam. Ada yang pengajian ibu-ibu, ada yang pengajian ikut masak-masakan. Jadi organisasi itu udah sangat banyak sekali di San Francisco. Jadi ada yang untuk human trafficking, untuk menolong orang-orang yang terlibat di dalam kekerasan rumah tangga, kekerasan dari bos. Jadi bagus sebenarnya, organisasi itu makin banyak, kita makin bagus. Tapi ya itulah, susahnya kita mesti terus berkomunikasi dengan mereka, dengan organisasi-organisasi yang lain. Jadi kayak Senior Citizen Indonesia, tapi sekarang udah diganti dengan Persahabatan Serikat Indonesia. Oh, PSI jadi, ya, oke. Ya, PSI. Jadi dengan dari pertama saya di sini, saya bersyukur karena dengan begini kita telah mempunyai banyak sekali organisasi di mana bisa saling ngebantu untuk kemajuan masyarakat kita. Oke, menurut Kayuli gimana sih, apa sih pentingnya kita punya komunitas ini sebagai orang Indonesia ya, yang jauh dari Indonesia? Itu segimana pentingnya sih kita punya komunitas ini, Kak Yuli? Itu penting, sangat penting sekali kalau buat saya, menurut saya sendiri pribadi. Karena kalau pertama kita nggak akan merasa lonely. Kayak Nang pertama kali, saya panggilnya Nang, biasa namanya Mariati, paham, tapi saya panggilnya Nang. Jadi kayaknya tak canggung amat ya kalau mau manggil Nang. Iya, jadi alim gue, jadi gue harus jaim. Iya dong. Jadi kalau kayak Nang itu, saya juga teringat bagaimana waktu itu kita belum ada seat belt, belum ada aturan seat belt. Jadi duduk tuh di belakang juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ndai yang duduk di depan. Kebetulan mobilnya agak lebar ya, jadi bisa kita duduk rame-rame gitu loh. Nah itu kayak contoh gitu. Terus satu lagi, dulu, ini saya cerita dulu ya, itu perlunya komunitas. Jadi dulu ada satu anak datang dari Indonesia sama teman saya. Dan gitu teman saya bilang, Kak, bisa nggak nitip anterin ke downtown? Karena teman saya tinggal di San Jose. Fine, saya bilang, saya bawa ke downtown. Dia tinggal di Holiday Inn. Tapi saya pikir-pikir udah jam 9 malam, ini anak baru ya. Emang anaknya sih pinter ya, maksudnya sekolah di sini gitu. Tapi kan kalau biarpun sepinter-pinternya kita, kalau kita baru pertama kali datang kan juga bingung gitu ya. Iya, lingkungan baru soalnya. Terus saya bilang, gimana kalau kamu tinggal di apartemen? Waktu itu saya masih di apartemen. Gimana kamu kalau tinggal di apartemen saya aja, besok baru saya anterin, kamu mau kemana? Itu nggak kenal loh. Terus akhirnya dia bilang, oke deh Kak, kalau memang kakak nggak keberatan, saya tinggallah semalam di apartemen saya. Nggak di apartemen saya, besoknya saya anterin. Itu gunanya kita menolong itu karena apa? Pertama, orang belum tahu bagaimana datang ke sini. Jangan kita pikir, oh, gue datang ke Amerika, gue udah tahu segala macam gitu. Enggak. Itu pemikiran orang-orang dari Indonesia. Tapi kalau kita udah di sini, kalau kita nggak tahu apa-apa kan jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya short story, akhirnya udah jadi saya bantuin. Nah di situ saya berpikir, mulai dari situ saya pikir, alangkah baiknya kalau kita punya saling ada networking.
Jadi ada yang Oke. bantu gitu. Jadi dia umpamanya sekolah di Berkeley. Nah, kayak umpamanya Nang, si Ratu di Berkeley. Saya bisa hubungin ke Nang, bisa bilang, Oke. Nang, ini nih Anang mau masuk ke Berkeley gimana? Nah, itu networking itu penting. Itu gunanya komunitas kita itu. Jadi saling ngebantu, cuman tinggal angkat telepon aja kok, Ya, tinggal bilang. benar. Kita membantu dikit, tapi untuk orang yang dibantu itu apa Sangat namanya besar, sangat berarti. berguna banget ada orang yang bisa menjadi keluarga kita yang kedua, apalagi pada saat kita baru datang ya, itu ngerasa welcome-nya tuh beda gitu ya. Karena balik lagi kan baru datang biasanya homesick ya Kak Yuli ya. Iya betul. Nang datangnya sama saya. Maksudnya saya datang pertama kali ke Amerika, saya tidak kenal dengan satu orang pun. Tapi dilalah dengan Norman sama Ming, suaminya Vivi, itu orang pertama yang saya ketemu di Amerika. Mereka yang jemput saya ke airport dan saya dikenalkan. Nah, di situ saya berasa, iya ya, perlu juga ya kita berkenalan dengan orang-orang gitu ya. Tapi makin banyak yang kita lihat sekarang, yang sekarang ini saya lihat makin banyak organisasi ini, itu apa, community ini. Kalau dia perlu pertolongan, kita mesti tolong mereka. Tuh yang di dalam itunya, maksudnya prinsipnya gitu loh. Ya, jadi kita bergaul itu nggak ngelihat latar belakang ya Kak Yuli ya. Betul. Oke. Apalagi kalau dia nggak ada keluarga. Maksudnya di agama Islam diajarkan wajib kita membantu seagama kita. Kalau memangnya itu orang bukan Islam juga, non Muslim, kalau memang dia nggak ada keluarga, kita juga wajib sebagai human being jadinya kita mengebantu gitu. Jadi tidak ngelihat latar belakangnya, etniknya kita nggak lihat gitu loh. Kita lihat sebagai humannya itu yang perlu kita bantu gitu loh. Oke. Dan sekarang gini ceritanya, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi ngedengerin sekarang, tapi gue orangnya pemalu gitu, itu gimana Kak Yuli? Misalnya kan nggak semuanya yang apa namanya dengan mudahnya bergaul ya, maksudnya menemukan teman baru gitu. Gimana buat teman-teman yang emang mereka tuh introvert gitu? Ada nggak nasihat-nasihat dari Kak Yuli? Gimana caranya meskipun mereka nggak terlalu berani keluar gitu, masih pengen andil di komunitas itu gimana? Ada nasihat-nasihat nggak Kak Yuli? Ada. Kalau dari saya, kalau pas ketemu saya, kalau ketemu saya gitu orang yang pemalu, pertama saya tanya dulu gitu ya latar belakangnya apa. Ya dia kesini ngapain? Memang jadi kayak imigrasi gitu loh nanya. Gua nanyanya tuh udah kayak imigrasi jadinya. Lo nama lu siapa, di Jakarta lu di mana, lu tujuan lu ke sini apa, pokoknya begitu. Dengan begitu kita nanya orang itu kita bisa tahu kan personalitinya dia. Apakah orangnya terbuka atau tidak, ya kan? Nah, kalau orangnya tidak terbuka, udah kita tenang aja. Nanti seminggu setelah itu dia udah umpamanya udah belum dapat apartemen, masih tinggal di hotel, kita call lagi. Hey, gimana? Udah dapat belum apartemen? Bisa nggak ada yang gue bisa bantu lo? Mau ngapain gitu ya? Terus kalau dia masih nggak ini, wait, saya bilang, anytime you need me, this is my phone number, okay? Kalau nanti udah lupa nih sebulan, tiba-tiba dia yang nelpon ke saya, gitu. Nanti dia tanya, Kak, aku nih mau cari apartemen gimana ya? Udah, sama saya oke. Berarti dia udah mulai terbuka gitu loh. Iya. Jadi kalau orang-orang yang susah terbuka itu, kita mesti tahu caranya ngebawa. Ya kayak kita jalan aja. Gue nih jalanan macet, kemana gue mesti pergi gitu loh. Gue mesti cari. Kalau nggak ada Waze, kita mesti cari jalanan supaya gue bisa keluar dari kemacetan ini. Gitu. Iya benar. Jadi yang penting buat kita juga ya untuk reach out mereka yang baru datang ya Kak Yuli, itu penting juga ya. Karena mungkin pas waktu kalau kita sebagai kita yang baru datangnya mungkin kita juga masih kebingungan gitu. Ini navigasi hidup juga masih bingung gitu. Tapi kalau kita yang udah lama di sini bisa reach out, bisa kayak tadi Kak Yuli, open your arms gitu loh. Whenever you need me, contact me. Itu kan udah kita ngerasa si orang yang datang itu ngerasa tenang gitu ya, bakal kalau ada apa-apa bisa kontak Kak Yuli. Oke, jadi Kak Yuli juga bisa ngasih tahu kalau sebenarnya ini hubungan di dalam komunitas ini dua belah pihak ya, nggak cuma yang baru datang, tapi kitanya juga harus reach out ya. Kita nggak tertutup ya untuk teman-teman yang baru ya Kak Yuli ya. Iya. Kalau misalnya nih kita ada yang kesulitan atau kayak misalnya suka dan duka deh. Kalau misalnya kesulitan, misalnya kita sakit gitu ya, sampai sebatas mana komunitas itu bisa peranan komunitas buat kita Kak Yuli. Dan gue ngomongin suka duka. Dan kalau suka juga misalnya gue pengen misalnya ngerayain misalnya baby shower atau kawinan atau apa. Nah, segimana
besar peranan komunitas itu buat kita, Kak Yuli? Oke, kalau untuk dukanya, contohnya kalau orang sakit, Mm-mm. jadi dia sakit, kita mesti tahu dulu surat-suratnya gimana, dia Oke. pengurusannya gimana gitu ya. Mm-mm. Bisa apa dia dari low income apa enggak. Oke. Tapi rumah sakit di sini it doesn't matter what. Kalau kita sakit pergi ke any emergency room dulu. Itu jadi Oke. pengarahan kita. Kamu ke emergency room. Nanti gimana, saya nggak punya uang gini-gini, nggak usah pikirin dulu. Karena rumah sakit itu nanti akan mengurus bagaimana status kita gitu, bukan status Oke. legal or not, ini illegal gitu. Karena kan Amerika itu untuk human being-nya itu kan tinggi gitu ya. Hmm. Jadi dia orang itu nggak perlu gitu loh, lo nggak perlu mesti ke ini. Pokoknya lo sakit ya. Kalau sekarang kan nggak bisa ya karena COVID. Kalau dulu sakit anytime ke any hospital, masuk aja dulu. Oke. Masuk. Nah, nanti udah sampai di situ nanti belakangan nanti kita urusin gimana baiknya, bagaimana kita cara ngurus, cara ini, cara itu segala macam. Nah, Mm-mm. itu kalau dukanya. Terus kalau sukanya umpamanya ada wedding, kita rame-rame bantuin gitu loh. Kan di sini juga nggak semua orang bisa bikin wedding yang gua mau pakai wedding organizer gitu. Enggak, kita juga bisa kok jadi wedding organizer. Depend dari yang mau bikin hajatan gitu. Mau nggak dia ngomong ke kita gitu. Mau nggak dia bilang, oke, guys, bantuin dong. Gua nih mau masak ini. Nah, nanti itu memang kita udah ngalamin kayak gitu. Ibu-ibu tuh bantuin. Terus kayak yang saya tuh paling amazed tuh waktu muktamar. Muktamar yang di San Francisco itu 1.500 orang tuh datang di hotel. Jadi kita tuh kayak itu once a year ya, tiap tahun. Jadi kebetulan kita San Francisco jadi hostnya. Tahun berapa sih kira-kira tuh 3 tahun apa 4 tahun, aku lupa deh. Pokoknya kita minta jadi di host. Dan itu yang terbesar di mana pengunjungnya datang 1.500 orang. Wow. Dan kita itu ya, kita provide, jadi kita manggil speaker-speaker dari Indonesia kalau bisa gitu, atau yang lokal gitu ya. Jadi syekh-syekhnya, imam-imamnya datanglah ke sini gitu. Jadi dengan biaya dari INSA gitu kan. Itu komunitas yang mempertemukan ini bukannya lokal, ini seluruh Amerika. Jadi kita bisa ketemu saudara-saudara ya, saudara inilah ya, saudara-saudara Muslim gitu ya dari lain state. Nanti kita bisa tukar-tukar telepon, bisa ngobrol lagi dengan mereka. Nah, kan kadang-kadang kita Christmas nggak ngapa-ngapain ya kan, kantor tutup apa segala macam, ya udah jadi pada drive gitu ke lain state gitu. Jadi pada umpamanya ke Idaho atau di mana lah pokoknya, New York, di Washington, ada yang terbang, ada yang ini gitu. Jadi wow, itu komunitasnya besar ya dan berhasil itu ya. komunitasnya besar. Itu lebih gede lagi dari komunitas kita. Ya itu komunitas Islam yang besar, tapi kan di samping itu juga ada komunitas Islam yang lain juga gitu loh. Maksudnya kita juga ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kita juga ada itu ICMI. Nah, ICMI kalau ICMI itu membuat safari Ramadan. Oke. Jadi kita mendatangkan. Jadi setiap Ramadan. Setiap komunitas ini punya hal-hal kegiatan-kegiatan positif yang bisa diikuti oleh kita-kita ya, Kak Yuli ya. Ada fasilitas ini ya. Ya. Jadi penting banget kalau kita bisa memanfaatkan ya kegiatan yang mereka tawarkan ya. Oke. Iya, betul. Oke. Dan ini juga kita mesti bekerja sama dengan KJRI Konsulat Jenderal Indonesia di daerah masing-masing. Karena kan untuk izin dan kita juga kan prioritinya untuk nyewa tempat tuh kita belum bisa. Jadi makanya kita bekerja sama dengan konsulat. Jadi penting juga untuk merangkul KJRI ya. Oke. Sekarang pengen balik lagi nih, pengen nanyain cerita, soalnya saya tertarik juga sama cerita Kak Yuli 40 tahun udah di sini. Kak Yuli bisa cerita nggak perubahan yang Kak Yuli lihat dari mulai 40 tahun yang lalu sampai sekarang dalam sisi Indonesian community di sini gimana Kak Yuli? Kalau saya lihat sih bagus ya dari saya pertama. Makanya di situ saya tertarik dari saya pertama datang di Amerika kira-kira berapa ya? Seminggu saya di Amerika saya tuh udah ketemu orang-orang. Maksudnya bukan ketemu orang-orang, saya udah berusaha kenalan dengan orang-orang gitu ya. Dan saya itu terus saya mulai di situ ngumpul-ngumpul gitu Lebaran, biarpun saya tinggal di apartemen, ngumpul-ngumpul ya. Udah banyak belum? Udah banyak belum orang Indonesia? Belum. Waktu di tahun saya itu sangat gampang ngumpulin orang Indonesianya. Sangat segelintir. gampang.
Karena cuma Iya, segelintir. Ya ampun. iya nggak banyak. Dan itu studennya juga nggak banyak waktu itu. Karena waktu itu orang-orang kan matanya orang tua lagi ke Eropa. Jadi ke Amerika tuh Oh, masih oke. masih kan kalau tamatan mana Jerman, tamatan mana London gitu kan ya Oh, kalau gitu. Amerika tuh. Begitu Heeh. mulai tahun 80 tahun 90-an itu orang-orang tua udah mulai ngebuka mata ke Amerika. Jadi Oke. udah mulai mereka ngirim anak-anaknya ke Amerika. Nah kebetulan saya juga waktu itu juga ngurusin anak-anak dari Indonesia yang datang ke Amerika, yang Mhm. mereka perlu surat PDK. Heeh. Jadi untuk dapetin student visa itu mesti ada surat dari PDK, surat izin-izin. Nah teman Heeh. saya yang ngurusin di sana, saya yang ngurusin di sini. Oh, Jadi wow. organisasi, nah jadi kita mengerjakan yang kayak di situ saya mulai pikir, oh iya ya, bagus juga nih kalau kita bisa ngumpulin orang-orang, maksudnya tuh ya dari organisasi, bukan organisasi, dari orang-orang yang datang itu kita bisa berbicara dengan mereka. Mhm. Itu yang perubahan yang saya lihat. Nah, itu waktu itu belum banyak orang. Mhm. Lama-lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Saya bingung juga ya, makin banyak orang nih gimana nih caranya gitu. Tapi alhamdulillah saya itu nggak ngerti ya, maksudnya gimana ya, waktu kalau acara lebaran juga pasti gitu. Oh, ke rumahnya Kak Juli, ke rumahnya Kak Juli. Saya tuh kadang-kadang, iya nggak begitu tahu. Mereka kadang-kadang cuma datang nih ke rumah, Heeh. masuk, Heeh. makan, pulang Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Ada satu orang juga gitu. Saya sih tiap tahun ke rumahnya Uni. Hah? Kok gua nggak pernah ketemu? Saya tuh insya Allah saya bisa apal semua orang. Jadi kalau siapa yang nggak datang pas lebaran pasti saya tanya, bukannya absensi. Takut kalau kenapa-napa. Takut kalau Ya. kenapa-napa. Dia sakit atau hilang atau apa kita jadi tahu gitu loh. Lo kenapa lo nggak datang gitu loh. Oh lo sakit. Sakit kenapa lo nggak ke dokter? Lo sakit apa? Jadi apa yang bisa dibantu gitu loh. Ini Jadi tambahan aja buat yang denger ya. Ini setiap lebaran itu rumah Kayul itu total berapa orang sih yang datang Kayul ya? 300 400. 300 400 warga Indonesia yang tinggal di San Francisco Bay Area itu kayaknya habis sholat Id langsung larinya ke Kayuli ya, Iya. ngumpul Iya. di situ. Itu pengalaman, nanti kita sharing deh ya foto-fotonya. Itu pengalaman tiap tahun yang sebenarnya kita kangenin ya, gara-gara pandemi ini nggak pernah ngumpul. Dan Iya. satu yang buat saya amazing itu apa? Kayuli itu apal nama semua yang datang. Jujur loh, gue sampai kagum gitu. Kak Yuli kadang kalau misalnya menyambut tamu yang baru datang, Kak Yuli langsung tahu namanya dan menanyakan, gimana kabarnya, anaknya, segala rupa. Itu Kak Yuli mulai ngomong-ngomong, mulai bukan buat tradisi. Sebenarnya buat tradisi bukan Kak Yuli, tapi orang-orang datang sendiri ya. Itu mulai kapan tuh? Daly City, rumah di Daly City jadi apa namanya, rumah keduanya warga Indonesia di sini untuk Lebaranan. Tunggu dulu ya, udah 30 tahun lah. Udah 30 tahun selama saya tinggal di Daly City itu udah 39 tahun. Oh, dari mulai tinggal di situ. Dari mulai Enggak, bukan. Saya kan tinggal, kalau ngitung itu mah dari udah hampir 38 tahun kali saya bikin gitu. Tapi dari apartemen, beranjak ke Oh, rumah, oke. beranjak lagi ke rumah yang lumayanan gitu. Dulu di apartemen pun juga begitu, pada tidur di rumah. Kadang-kadang student tuh datang 15 orang, tidur di tengah rumah. Di apartemen loh, di apartemen. Udah gitu kalau ada tamu pagi-pagi Sabtu Minggu tuh kayak ada pemain voli terkenal Indonesia tuh dia bertamu ke apartemen. Waduh, gimana nih anak-anak masih pada tidur. Begitu dia masuk, ini nggak salah nih Sir Dencis katanya gitu. Ini pada tidur di ruang tamu tuh semuanya pada tidur, 15 anak tuh tidur. Jadi kalau tinggal di apartemen, saya bilang, lu orang mesti jalannya gingkang ya. Soalnya di bawah tuh ada orang. Jadi landlordnya tuh nggak pernah tahu, Oh, lantai kalau atas. ada orang-orang Ada pada tidur 15 gitu. orang. Iya, 15 orang. Itu udah nanti makanan itu karena waktu itu saya masih punya restoran kan. Jadi nah itu. Jadi saya ngeliat itu perubahannya itu sangat banyak sekali. Tapi kayak sekarang susah juga ya kalau kita mau bukannya ngontrol jadinya. Tapi rata-rata mereka kalau ada problem apa-apa pasti masih call ke saya. Jadi Jadi biarpun nggak bisa organisasi kabur. Kak Yuli nggak bisa kabur ya? nggak bisa. Jadi mereka pasti call, pasti nanya. Kalau ada persoalan, Bu Yuli, tolong dong call saya nih, saya ada problem gini, Oke. Bu Yuli bisa bantu nggak gitu. Jadi biarpun sekarang organisasi udah kemajuannya banyak, sebenarnya kan mereka juga udah bisa mengerjakan apa-apa sendiri gitu loh, maksudnya without me gitu. Ya. Tapi kadang-kadang mereka tuh mereka punya pikirannya, oh dia lebih ngerti, jadi gue bisa terangin gitu. Jadi kayak organisasinya udah makin banyak lah sekarang. Nggak kekontrol lagi gitu ya. Tapi rata-rata saya Oke. tahu semua gitu. Nah ini dari awal Kak Yuli cerita, Kak Yuli selalu membuka
rumah gitu ya, apartemen, Hmm. 15 orang Hmm. datang, terus ini ada Hmm. 400 orang bolak-balik. Hmm. Apa yang ngebuat Kak Yuli ngerasa apa ya, sincere untuk open your door anytime for everybody gitu? Apa Kak Karena Yuli? karena saya berasa dulu saya pertama kali datang ke sini, saya nggak kenal siapa-siapa. Oke. Terus begitu nggak kenal siapa-siapa, bagaimana susahnya hidup, bukannya susah ya, kita nggak boleh bilang susah. Ya. Saya pertama kali datang, saya belajar naik bus sendiri, belum kenal sama Andre, jadi belum kenal siapa-siapa, cuma kenal sama Ming sama Norman. Mbak naik bus, turun 10 blok, kagak tahu jalan, kan rumah di sini sama aja gitu kan, turun. Aduh, ini rumah gua mana ya? Ah, udah deh, bahasa Inggrisnya juga kan zamannya sekolah bahasa Inggris kan dapat merah melulu, kagak pernah mau belajar bahasa Inggris. Gitu di sini mana iya, di sini mana ngerti orang bahasa Indonesia, iya kan? Akhirnya terus aku bilang gini, ya Allah nih gimana ya? Akhirnya saya jalan, oh ketemu juga rumah. Jadi di situ terus saya mikir gini, iya ya, lebih baik kita nih ada teman yang teman itu juga kita mesti tahu. Ada teman yang dari yang bisa kita benar-benar ngebukain hati Percaya. kita, ya, dan kita percaya. Kalau kayak saya rata-rata semuanya kalau ada, makanya saya bilang saya bisa buka konsultan di rumah. Yang ada problem, iya ada problem nggak call saya. Kak, ini saya ada problem gini-gini, kakak bisa bantuin nggak? Oke. Sekarang kamu problemnya apa, maunya gimana, gitu loh. Jadi motonya kita untuk berorganisasi itu, bukan organisasi, jadi berkomunitas itu banyak kegunaannya. Link kita itu banyak gitu, maksudnya link bukannya link kita. Saya Networkingnya ya Kak Yuli ya. networking saya tuh Oke. kemana-mana gitu. Jadi kalau ada orang, Kak, ini ada orang meninggal, oke, perlunya apa? Oke. Kak, ini perlunya apa gitu. Kak, ini ada orang, masya Allah, ditangkap imigrasi gitu. Saya juga pernah nge-bail out orang ketangkap imigrasi. Saya ngeluarin mereka dari penjara. Dan itu juga, maksudnya ya kayak gitu-gitu ya. Kita tuh ngebantu. Kita ngerasa dulu saya susah, bukan susah. Dulu saya nggak kenal siapa-siapa. Sekarang kenapa enggak sih kita berbagi dengan mereka gitu loh. Mereka susah kita bantu. Kayak mereka bilang, aduh Kak, saya perlu lawyer nih gini-gini. Oke, kamu perlu buat apa? Tingkat atau perlu untuk legalisasi apa-apa gitu. Oke, kita cariin. Kita juga ada link juga dengan lawyer yang bisa ngebantu gitu. Jadi Kak Yuli itu jadi penghubung ya, karena Kak Yuli networking itu banyak dan orang pertama kali ngehubungin Kak Yuli karena based on trust ya. Mereka kan nggak gampang dong orang punya masalah nelpon Kak Yuli gitu kan. Berarti mereka percaya Kak Yuli bisa ngebantu ada jalan solusinya gitu ya. Makanya tadi Kak Yuli bilang ada lawyer, ada apa gitu. Jadi mereka juga ngerasa safe kalau misalnya curhat ke Kak Yuli ya. Tadi Kak Yuli cerita apa tadi kalau misalnya ada kekerasan rumah tangga, itu biasanya Kak Yuli nyalurin ke organisasi apa Kak Yuli? Ada nggak organisasi yang untuk kayak domestic violence? Apa namanya? Ada. Kita juga ada. Saya juga ikut dengan mereka. Itu namanya Women's Help Women. Itu yang diketuain oleh Ibu Hediana. Jadi di dalamnya itu kita yang ada cuma 4 orang aja. Saya, Ibu Hediana, 5 kita, Silvana, Ina udah pulang ke Indo, dia pegang dulu sekarang di Jakarta, terus sama Pak Tony Bastaman, itu pendeta. Jadi sama mereka, jadi kita berlima kita nge-iniin associate-nya berlima. Gitu. Jadi organisasi itu membantu khusus untuk orang Indonesia aja atau siapapun? Oh enggak, siapapun. Itu siapapun. Yang kalau apa Kak Yuli, kalau punya masalah apa? Domestic violence jadi, atau ada kekerasan rumah tangga, umpamanya suami mukulin istri, terus suami nggak ngasih makan, disia-siakan, nah itu jadi itu Mbak Hediana itu yang mengurus ini persoalan gitu. Jadi kalau saya ada, jadi Pak Tony, kebanyakan Pak Tony Bastaman tuh call saya. Jadi kalau umpamanya ada orang apa, dia bilang, Bu Yuli, ini saya ada problem gini, bisa kira-kira nggak ya Bu Yuli bantuin? Oke, kita diskusi dulu nih berdua. Gimana ya Pak Tony, gimana kalau kita cari jalan gini. Kalau umpamanya kita nggak bisa lagi, kita telepon Mbak Hediana. Mbak, ini gimana ini Mbak, kita ada problem nih. Tuh. Dan semua orang ini infonya konfidensial ya Kak Yuli ya? Ya. Makanya mungkin kalau ada yang dengar atau ada yang butuh bantuan legalitas dan masalah-masalah yang tadi Kak Yuli cerita itu bisa silahkan hubungin Kak Yuli gitu ya. Karena dijamin informasinya bakal konfidensial ya. Oh iya. Harus. Itu kan harus. Di sini kita nggak boleh. Jadi kayak saya menceritakan, saya kan cuma kasih contoh. Saya kan nggak sebutin persoalannya apa gitu. Siapa kan saya nggak sebutin. Saya kan nggak cuma bilang kasih contoh aja kalau ada persoalan ini gitu.
Oke, Kak Yuli, ini kan Kak Yuli kan banyak banget yang kenal sama Kak Yuli selama mereka tinggal di sini. Terus kita ngomongin selama 40 tahun ini kan banyak temen juga yang udah kembali ke Indonesia atau pindah ke negara lain. Nah, itu masih berkomunikasi nggak Kak Yuli atau gimana tuh apa silaturahminya, menjaga silaturahmi itu? Insya Allah masih. Contohnya dengan Rosita. Rosita tuh memang orangnya tuh rajin banget gitu. Hmm. Ini cuma kejadian aja mendadak kemarin itu Hmm. nggak sengaja aja. Lagi kalau nggak salah lagi pandemik ya. Terus Rosita lagi ngomong, Mbak, ini aku bantuin anak jalanan nih sama tukang Hmm. pulung gini. Terus gimana Ros? Iya, iya, maksudnya ngobrol-ngobrol gitu aja. Kebetulan saya mau telepon Mbak Yuli nih. Oh ya nggak apa-apa. Oke deh, saya kasih sumbangan deh, saya kasih sumbangan. Saya telepon Ari, lu mau nggak nyumbang nih, ada ladang amal, kita nyumbang deh, Hmm. saya bilang gitu. Hmm. Terus kata Ari, oke deh Uni, saya ikut. Lama-lama saya mikir gini, iya ya kasihan juga ya orang Indonesia ya, maksudnya kita makan enak di sini apa gimana ya. Ada dilala kok tiba-tiba satu malam Rosita itu mau nelpon saya. Terus dia bilang ini, Mbak, kok aku kepikiran Mbak Yuli ya, doang. Kenapa Ros? Enggak gini, aku tuh mau bentuk yayasan. Terus Hmm. yayasannya nih mau karena Rosita ini ketemu dengan satu grup di mana mereka juga sama perjalanannya untuk membantu anak-anak jalanan, orang Hmm. miskin, Hmm. tukang pulung. Jadi memang mereka ada asosiatnya mereka gitu loh. Hmm. Akhirnya tuh saya bilang gini, oke deh, kita zooman ya sama mereka. Nah terus di situ saya punya niat gini, udah dah gue masak rendang deh. Gue bikin rendang, 10% dari hasil rendang itu gue sumbangin buat yayasan. Caranya kita Hmm. nyari uang gitu loh untuk Ya, ngebantu ya. gitu. Aku bikin rendang deh, siapa tahu bisa. Coba-coba bikin rendang. Dilalah ada orang mau beli. Tapi di situ saya tulis, uang hasil ini 10% akan pergi ke untuk anak jalanan dan tukang pulung. Jadi mereka yang membeli rendang itu berasa uang gua juga dipakai buat sumbangan gitu loh. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi bukannya Betul. buat kita sendiri karena saya umpamanya, gue kegilaan mau cari duit. Enggak, saya tuh orangnya Ya, enggak begitu. Maksudnya ya, enggak ada pikiran gitu. ya. Akhirnya saya tulis di situ, saya bikin rendang untuk membantu ini udah. Terus saya pikir lagi, gue bikin dendeng, kali laku juga. Laku Hmm. juga dendengnya. Udah, alhamdulillah dapat Hmm. gitu ya, 10% langsung saya keluarin. Kalau umpamanya lebih, nanti saya mau bikin apa lagi lebih, saya lebihin lebih dari 10%. Itu minimum saya Hmm. taruhin. Hmm. Nah, terus saya bilang bagus juga nih. Nah kemarin Ari juga ngejalanin itu ngebuka kurban kan, ini kan yang terdekat ini Idul Adha. Idul Adha. Ya. Nah semua orang pada mau, jadi kita kasih taruh kambingnya berapa, sapinya berapa, ini segala. Udah dapat gitu, dilalah Ari ngumpulin dapat $2.400. Coba. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk yayasan itu ya, anak-anak. Nah, di samping itu ada lagi Pak Arifin. Dia masuk bukan ke suku Baduy. Nah, itu aku ngikutin Pak Arifin juga. Itu kita dapat waktu itu di Lala kita cuman sama Ari cuman mau ngumpulin duit maksimum 500. Ya udah deh 500 10 orang 50 dapat kan gitu. Akhirnya tahu nggak dapat berapa? $7.000. Jadi itu benar-benar kita ngomongin pentingnya komunitas. Karena kalau misalnya sebenarnya kita bisa bantu aja kita sendiri gitu ya, kata Kak Yudi bilang $50 gitu. Tapi kalau kita bisa mengajak dan komunitas ini punya orang lain dan komunitas ini punya visi yang sama ya untuk saling membantu, itu bisa kekumpul lebih banyak lagi ya Kak Yudi ya. Iya, betul. Nah itu kan jadi itu gunanya kita punya komunitas kita ini saling jadi ngomong gitu loh. Iya, betul. Bantuin dong, nih gue ada ini. Terserah, dia mau bantu $1 kayak $2 kayak sekuat dia aja. Kita nggak usah ngejudge orang. Gue nggak lihat sumbangan lu tuh berapa gitu. Iya. Kalau saya orangnya suka ketus. Nah, gue kalau ngomong sama orang suka ketus aja. Makanya itu udah trademark gue. Gue tuh tukang teriak-teriak gitu loh. Jadi kalau gue bilang, ayo dong, nyumbang dong gitu. Jadi pada nyumbang, pada ini gitu loh. Itu kalau suara Kayul itu paling ini kalau kita lagi Ramadan, lagi buka puasa ya, azan maghrib nih, kan lapar dong. Kita baru mau makan satu kolak gitu buat tajil, langsung ada yang ngomong, salat, wudu. Itu biasanya langsung, ya baru mau makan. Mau nggak mau pada langsung ninggalin. Maksudnya, ya dong. Tapi kalau nggak gitu, ya kalau kayak gitu bablas. Maksudnya kita bakal ngobrol, makan gitu kan. Makan dulu gitu tuh sambil ngobrol-ngobrol. Nah, tapi entah udah kelar, lu mau ngobrol mau apa terserah gitu loh. Jadi itu
Kenapa? Nah, Ya enggak, bukan. Pengen sharing aja gitu Kak Yuli dengan badannya yang mungil pakai mukena keliling-keliling. Ayo salat. Waduh, ini pisang goreng baru setengah nih. tapi mesti ada orang Mesti yang ada. kan Yoi, nggak mesti ada. semua orang yang berani berteriak begitu gitu loh. Dan mereka tuh tahu gitu, kalau gue udah lewat tuh pasti langsung pada gubrak langsung tinggal itu makanan di sudut mana, pokoknya ngambil wudhu buru-buru. Ini kan buat kita juga, buat kita di sono nanti, ya kan? Jadi Kak Yuli ini personalinya unik ya, buat teman-teman mungkin yang baru datang ke SF jangan kaget gitu. Kak Yuli emang kayak gini, seru, apa namanya, gubrak, teriak-teriak. Iya, Tapi emang tapi kalau nggak gitu, nggak jalan ya Kak Yuli ya. Iya dong. Padahal hatinya tuh halus banget ya, hatinya tuh. Amin. Enggak, emang gimana ya kalau kita tuh kalau nggak begitu kayak nang aja, buktinya hari pertama aja ketemu sampai di akhir sampai sekarang ya, bukan sampai sekarang masih ingat. Iya. Alhamdulillah masih ingat. Kalau saya sih gini aja, orang ingat saya bagus, nggak ingat saya nggak apa-apa. Saya tuh orangnya lillahi ta'ala. Lu kalau perlu gua ada. Lu nggak mau negor gua, nggak apa-apa. Kalau saya sih gitu aja. Nah sekarang Kak Yuli, kalau bisa ya teman-teman yang tinggal jauh dari Indonesia, penting banget untuk reach out Indonesian community di daerah setempat masing-masing ya. Dan itu juga terserah komunitas yang mana yang kalian ngerasa comfort ya, karena penting banget ada ikatan itu di luar negeri ya. Kalau ada apa-apa, itulah keluarga kita yang kedua ya Kak Yuli ya. Betul. Okay. Betul. Nah sekarang ada nggak pesan-pesan kalau misalnya ada yang baru datang, nggak harus di Amerika, misalnya keluar dari Indonesia dan mereka cuma seorang diri atau cuma dengan keluarga kecilnya, pesan-pesan apa dari Kak Yuli untuk mereka Kak Yuli untuk mengurangi rasa anxiety, being culture shock-nya gitu. Gimana? Ada nasihatnya nggak Kak Yuli? Ya, nasihat saya sih cuma itu aja. Carilah orang yang terdekat. Jadi umpamanya orang yang terdekat jadi gini. Umpamanya tinggal di San Jose. Cari siapa yang di San Jose itu kan banyak, ada masjid kan, ada nama-nama orang Indonesia gitu kan. Terus atau usahakan datang kalau ada ke acara-acara. Kebanyakan kan mereka itu kayak mereka kenal-kenal itu kenalnya di rumah saya gitu loh, di Foothill gitu. Jadi tadinya mereka nggak punya teman, begitu datang terus mereka, oh ya sekarang udah punya teman. Kak, saya udah ikut arisan ini Kak, saya udah ikut kumpulan ini Kak. Nah karena mereka dari kenalan gitu kan, kenalan di rumah, mengenalkan diri. Nah yang penting buat mereka-mereka yang baru datang itu, carilah ini, umpamanya ada acara, datenginlah itu acara ya, acara umpamanya kayak lebaran, atau acara pengajiannya pengajian besar maksudnya ya, yang bulanan gitu, datang. Jadi tergantung dari individualnya juga ya. Kalau umpamanya dia nggak comfortable, tapi kalau rata-rata kalau saya lihat orang-orang itu mau kalau kayak pengajian di rumah gitu, banyak yang orang baru yang datang terus mereka dapat teman di rumah gitu, banyak itu banyak. Nah kalau buat saya ya itu, datanglah ke perkumpulan-perkumpulan yang bisa membantu kita. Jadi ke rumahnya Nang, gue dari pertama sampai sekarang gue belum tahu rumahnya Nang kayak apa. Sombong sih nggak pernah mampir-mampir sini. Ini desa di sini ya. Delhi City ibu kota. Sini desa. Nah maksudnya kalau ada yang ulang tahun atau yang meninggal, nggak mesti pesta. Yang meninggal, kalau kita datang ke orang meninggal kan itu juga banyak ketemu orang. Nah kita memperkenalkan diri di situ. Kayak ke kuburan, menyampaikan diri. Oh maaf, saya orang baru di sini. Ini ibu siapa ya? Gitu. Yang pentingnya balik ke diri kita. Ini ibu siapa ya? Saya ini baru 2 minggu di sini. Apa ada yang bisa bantu saya enggak? Saya di daerah San Jose tinggalnya, gini. Biasanya gue yang lompat duluan. Biasanya gue gitu. Di mana di San Jose? Sama siapa? Gue udah langsung begitu, udah gue imigrasi biasa. Imigrasi kan. Jadi langsung. Jadi kuncinya kalau kita sebagai orang baru datang, kita jangan malu-malu gitu ya, jangan malu-malu untuk memperkenalkan diri, dan jangan malu-malu juga kalau kita butuh bantuan ya Kak Yuli ya. Maksudnya jangan gengsi ya, kasarnya sih jangan gengsi ya. Jangan gengsi. Ya, karena dari situ bisa ngebuka pintu pertemanan yang lain, dan akhirnya kita bisa mempunyai komunitas
yang bisa kita anggap sebagai keluarga kedua di sini ya, Kak Yuli ya. Jadi kita berteman dengan orang itu bukan dengan background, kita berteman dengan personality-nya dia. Personality-nya tuh kayak apa gitu loh. Kayak Nang sama saya kan kita juga jarang ketemu-ketemu, tapi kalau hey you ini say hello seenggak-enggaknya kalau ketemu gitu kan, bude. Jadi ada gitu loh, kenang-kenangan di hati itu ada gitu. Jadi kalau setiap orang itu saya tahu siapa ini, oh ini anaknya begini. Oke, Kak Yuli, ini kan tadi ceritanya seru banget nih ya, Kak Yuli cerita tentang komunitas yang ada. Tapi gue pengen masuk lagi ke Kak Yuli pribadi gitu. Ada nggak kayak moto hidup atau quote yang selalu Kak Yuli pakai untuk keep staying positif? Kalau kita mau direspek orang, kita mesti respect diri kita sendiri dulu. Oke. Ya kan? Kalau kita mau dihormatin orang, kita mau hormatin diri kita sendiri dulu. Jadi motonya look at yourself first, baru orang tuh bisa ngeliat ke kita. Jadi kalau ada orang ada persoalan, kalau gue yang punya problem gitu gimana ya? Nah, jadi moto kita itu selalu mesti thinking positif dan selalu wise. Jadi selalu wise. Jadi selama 40 tahun saya di sini juga macam-macam yang udah saya lihat. Jadi selalu thinking positif. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dah, itu aja. Wah, keren banget tuh. Benar tuh. Iya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau orang mau suka ngomongin kita gini, ya udah ketawa aja. Dan saya dengan orang yang begitu, saya tetap akan baik. Ya. Biarpun di mukanya mereka, umpah dia ngomongin jeleknya gitu, udah ngomongin saya sampai kayak gimana. I don't care. Saya tetap halo, hai. Tetap baik ya. Ya, tetap baik. Hidup saya jalani dengan baik, saya tetap membantu orang. Nah itu, keburukan dibalas dengan kebaikannya, udah itu aja. Dan penting banget kalau Kak Yuli, gimana caranya Kak Yuli tetap menjaga silaturahmi ya Kak Yuli. Tadi kan Kak Yuli bilang orang mau ngomong gimana pun, tapi Kak Yuli tetap baik karena itu menjunjung tinggi silaturahmi ya Kak Yuli ya. Betul. Jadi kita tuh tetap thinking positif. Jadi ibaratnya moto kita gini, kalau orang di dalam susah, kita bantu. Kalau orang di dalam senang, kita bantu ngelihatnya. Kalau dia tuh senang, udah itu aja. Ya, dah itu aja. Jadi selalu kita itu memikirkan yang lebih jauh. Jadi kita melihat aja, dulu dia susah, ya udah, sekarang dia senang. Alhamdulillah. Udah itu aja. Jadi kita bilang selalu keburukan itu dibalas dengan kebaikannya, udah gitu aja gitu. Keren banget Bu Lurah. Bu Lurah keren banget. Gue sambil ngeliat ke freeway demen gue nanti. Kak Yuli, oke ini ngobrolnya seru banget. Makasih banyak. Ini benar-benar banyak banget nasihat atau pelajaran yang kita dapetin ya. Karena Kak Yuli ini udah 40 tahun tinggal di luar Indonesia dan Kak Yuli mengalami up and down, naik turunnya pertemanan komunitas kita di sini gitu. Jadi makasih banyak sama inspirasinya, terutama buat teman-teman yang baru pindah ke tempat di luar Indonesia ya. Itu penting banget. Balik lagi pentingnya komunitas. Ya. Dan juga buat teman-teman yang berada di dalam sini yang udah menjalankan komunitas, tetap beraktivitas dan tetap saling membantu. It doesn't matter what. Oke. Karena kita bakal terus hidup bersosialisasi ya Kak Yuli ya. Nggak bisa hidup sendiri kita ya. Nggak bisa hidup sendiri, no way. Maksudnya mau apapun kita tetap akan. Jadi jangan yang buat yang datang dari luar negeri aja, tapi yang di dalam negeri yang udah ada tetap kita keep together gitu loh. Jadi kita tetap saling membantu, saling mendengarkan gitu. Itu yang utama juga yang saya pentingkan buat komunitas kita yang udah ada. Jadi jangan sampai komunitas kita yang udah ada ini pecah gitu loh jadi. Oke. Aduh, terharu. Bener-bener terharu gue ngedengerin. Alhamdulillah. Oke, thank you banget. Nanti next time kalau gue undang lagi jangan kapok ya. Kita hahi lagi ya. Oke. Kita hahi nanti dengan cerita yang lebih seru lagi ya kan. Kita banyak loh, 40 tahun itu banyak sekali cerita yang banyak lebih seru. Sekali Tunggu aja, tunggu episode berikutnya. Episode keberapa ya. Kita session kedua nanti ada Kak Yuli lagi. Oke, thank you banget Kak Yuli. Ketemu lagi kalau kita udah nggak pandemik ya. Ya, insya Allah.